Mengklaim militer Amerika Serikat dan Israel unggul dari Iran, Presiden Donald Trump kini justru dihadapkan kebuntuan di Selat Hormuz. Trump kini tidak bisa begitu saja menghentikan perang yang ia mulai. Trump dihadapkan dengan dilema keamanan serius. Apakah membiarkan blokade Selat Hormuz dengan konsekuensi harga minyak terus melambung, atau mengirim kapal perang untuk mengawal tanker minyak tapi berisiko jadi sasaran empuk militer Iran? Dengan kendali Iran atas lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz, apakah akan jadi endgame kampanye perang Presiden Trump? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Kita bahas tema malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017. Al-Arab, Ketua Sentra Initiatif and Peneliti Senior Imparsial. Halo. Halo. Dina Prapto Raharja, Pengamat Hubungan Internasional. Bandang. Ihsanuddin Nursi, Analis Ekonomi Politik dan Energi. Ali Mokhtar Ngabalin, Guru Besar HI Busan University of Foreign Studies. Halo, Ali. Mahfuz Siddiq, Sekjen Partai Gelora. Selamat malam, Mas Siddiq. Dan di floor sudah ada Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Saya langsung ke Mbak Cempaka kalau begitu. Pertanyaan pertama, kita lihat kemarin kita dengar Trump soal Iran bilang, the loser of the Middle East. Hingga dia mengatakan, bahkan bilang Iran sudah menyerah. Dia juga mengancam akan saya kerang 20 kali lipat. Ada statement klaim menang. Tapi situasi yang kita lihat sekarang berbeda jauh. Anda lihat Trump ini cerdas atau denial atau apa? Ada sikap bravado dari Trump yang ingin ditunjukkan. Tapi kalau kita lihat secara fakta saat ini pada hari ke-6 kemarin, US sudah menghabiskan sekitar 11,3 billion US dollar dan saat ini sekitar di hari ke-14 sudah habis sekitar 20 billion US dollar, dan cost yang diberikan oleh Iran juga tidak main-main, yaitu cost yang diberikan per hari bisa 1,5 billion US dollar. Ketika kita hitung bandingkan dengan Afghanistan saja selama sekitar 3 tahun, angka yang didapatkan selama 3 tahun tersebut, angka yang didapatkan sampai 300 billion US dollar. Oke. Nah, berarti cost yang dihabiskan di Afghanistan selama beberapa tahun, selama 3 tahun tersebut hanya dihabiskan di Iran dalam waktu yang hanya 2 pekan saja. Dan ini tentu akan menjadi beban yang sangat besar, terlebih ketika kita memandang dampak di dalam negeri cost bagi US sendiri. Saat ini harga minyak sudah meningkat sebesar 60% per galonnya begitu. Jadi ini sudah membebani secara luar biasa di dalam negeri, dan ini akan menimbulkan beban politik juga bagi Trump karena kita ingat juga mereka akan menghadapi midterm election. Lalu bagaimana dengan Iran yang menyatakan tidak membuka ruang negosiasi? Kita juga harus mengingat bahwa Mojtaba Khamenei baru saja terpilih beberapa waktu yang lalu dinyatakan sebagai pimpinan begitu. Dan meskipun sampai saat ini belum tampil ke depan umum, namun sudah memberikan statement melalui pemberitaan Iran begitu dengan dibacakan. Dan sampai saat ini kita harus ingat juga latar belakang Khamenei yang sangat dekat dengan IRGC. Bahkan hari ini Netanyahu mengeluarkan statement begitu bahwa Khamenei saat ini yang pimpinan Iran ini adalah boneka bagi IRGC begitu. Okay. Ini menunjukkan bagaimana divide and conquer. Jadi kebijakan di pimpinan baru ini akankah membuat Iran lebih keras? Karena baru saja juga saya baca bahwa Sabah bilang untuk tetap menutup Selat Hormuz, dia konsisten, nggak ada nego tampaknya. Dari sini kita lihat memang sangat konsisten Mbak Nurul. Jadi memang tidak hanya dari Mojtaba Khamenei, tapi juga dari bahkan dari Menteri Luar Negeri, spokesperson militer juga menunjukkan bahwa sangat konsisten, tidak ada negosiasi. Bahkan kita dengar juga tanggal kemarin, baru tanggal 12 Maret lalu, Menteri Luar Negeri Presiden Iran menyatakan bahwa ada 3 tuntutan khusus yang diberikan kepada Amerika Serikat dalam konteks peperangan asimetris. Ini menunjukkan bahwa Iran bukanlah pihak yang ingin menyerang, dia ingin damai. Tapi apakah negosiasi atau poin-poin yang diinginkan ini mungkin untuk dituntuti oleh Trump?
Itu adalah Ya. pertanyaan Oh, yang lain. damai tapi udah bikin orang marah soalnya. Betul Saya sekali. ke Pak Ngabalin. Ya. Apakah Anda punya pendapat yang sama bahwa ini si Trump ini miskalkulasi atau sebenarnya dia lakukan ingin menenangkan hati rakyat Amerika Serikat atau sebenarnya dia sedang delusi? Dua-duanya tidak. Yang pasti bahwa perang itu adalah cara lain dari negosiasi politik. Itu semua pengamat strategi militer dalam banyak buku selalu mereka tulis. Salah satu di antaranya adalah Karel von Clausewitz. Itu dia selalu menyebutkan itu kan, perang. Saya tadi mencatat dia punya pendapat tentang what is the political negotiation by ordered way. Jadi perang itu adalah salah satu negosiasi politik dengan cara lain. Persoalannya sekarang kita lihat, apakah pertarungan ini adalah urusan ideologi, urusan dagang, atau urusan politik. Tapi kalau dilihat dari cara perang, perang itu terjadi karena orang tidak menemukan perdamaian. Jadi design and the solent. Sebetulnya kan antara harapan dan kenyataan itu tidak ditemukan titiknya. Kita seringkali menyebutkan perang itu terjadi di saat mereka sedang bernegosiasi. Benar. Tapi inilah cara-cara orang dalam menentukan bagaimana positioning politik untuk bisa menentukan masa depan politik bernegara. Tapi sebelumnya Trump ini sangat pede mengatakan bahwa ini adalah perang cepat. Tapi ternyata yang kita lihat tanggapan dari pimpinan baru pun seakan tidak memberikan yang namanya perdamaian selain ada 3 syarat kan yang dia berikan. Jadi Anda melihat si Trump ini miskalkulasi atau gimana sebenarnya? Saya mau bilang, dia salah strategi kah atau gimana? Saya mau bilang bahwa dalam semua strategi perang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Amerika dalam banyak catatan sejarah, mungkin secara fakta orang lihat di lapangan sama seperti yang tadi disebutkan dari sebuah apakah ini fakta kenyataan miscommunication atau miskalkulasi dan lain-lain. Tapi saya mau bilang bahwa negara sebesar Amerika Serikat dan Trump itu jangan pernah kita salah menilai. Banyak cara dan strategi yang dilakukan dalam teori-teori perang mereka. Saya cuma kasih ingat satu saja. Ketika Trump menyebutkan bahwa Sayyid Ayatullah Ali Khamenei terkubur mati, di saat yang sama orang semua, hampir seluruh media internasional menyebutkan itu adalah klaim yang dilakukan oleh Trump. Tapi pada waktu yang sama dia menunjukkan fotonya, Pak. Dia menunjukkan foto Sayyid Ali itu Ayatullah itu. Apa yang saya mau bilang bahwa jaringan intelijen, jaringan militer, jaringan komunikasi bagi negara seperti Amerika Serikat jangan pernah dianggap sepele. Maka saya ingin mengatakan bahwa momentum ini semestinya dalam teori hubungan internasional mestinya Iran harus cepat mengambil sikap karena ini momentum Iran untuk bisa menentukan harkat dan martabat dia di dunia internasional. Oke, nanti saya lanjutkan ke Pak Ali. Sekarang saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ali, Iran harusnya menentukan sikap. Yang kita lihat, yang kita dengar baru-baru ini, dia menuntut 3 hal. 3 hal kalau untuk diingat bersama, itu kan menuntut penghormatan terhadap kedaulatan Iran, kemudian Amerika Serikat dan juga Israel harus ganti rugi, itu termasuk dengan dampak kerusakan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah jaminan internasional, tidak ada lagi hal kejadian di masa depan, yakni serangan agresi militer. Menurut Anda akan dipenuhi oleh Amerika Serikat atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya jika Amerika tidak memenuhi permintaan dari Iran? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat pimpinan yang sekarang dipegang oleh Trump, ya, siapa saja menilai bahwa ini orang unpredictable. Ya, nggak jelas, pasti dia bicara contoh ini tadi yang disampaikan Pak Ngabalin ada sedikit yang berbeda dengan saya. Bahwa sebetulnya Trump itu sebelum melaksanakan penyerangan pasti sudah diberi saran Brief ya. oleh para jenderalnya, terutama para ahli-ahli intelijen. Ya. Kita laksanakan sesuai dengan tujuan pertama. Tujuan pertama adalah melaksanakan proksi, propaganda supaya dilaksanakan oleh Kurdi ya dengan menghasut masyarakat sehingga mengadakan demo yang tidak senang pada
pimpinan Iran. Kan itu sudah dilaksanakan dan demo udah beberapa kali ya kan. Tapi akhirnya gagal. Laksanakanlah operasi intelijen kedua. Operasi intelijen kedua karena dia bermaksud dengan gugurnya pimpinan tertinggi. Iran tertinggi, udah pasti yang lain akan selesai. Ya. Kan begitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Gaddafi, Saddam Hussein maupun yang kemarin Venezuela. Nah, ternyata operasi yang kedua ini sukses. Karena intelijennya sudah tahu bagaimana kebiasaan sehari-hari pimpinan dari Iran. Ya, kebiasaan sehari-hari, terus di mana saja tempatnya, di mana tinggalnya. Kemungkinan sudah menggunakan sistem seeker DNA. Jadi bukan seeker panas lagi, seeker bisa aja seeker DNA. Jadi dimanapun dia berada itu bisa tepat sasarannya. Dan memang persenjataannya air to ground-nya Amerika yang dimiliki ya. Nah, kalau dulu saya terbang masih pakai yang IGM-65 saja sudah begitu presisi, apalagi yang sekarang udah berkembang ya kan, presisi orang itu. Misalnya mau nembak Pak Nabalin, sini bisa kena nih Pak Nabalin, jadi harus menghindar sedikit. Nah, itu bisa tepat ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia harus mengikuti 3 tuntutan dari Iran itu, saya yakin tidak mungkin. Yang artinya? Tetapi kalau tidak, memang Iran itu strateginya Iran tidak ingin mengalahkan Amerika, bukan. Tetapi dengan konflik ini akan membuat anggaran Amerika makin banyak. Dan ini konflik yang mahal ke depan. Dan akan berkepanjangan. Karena strateginya dia bukan perang konvensional. Rudal sana lawan rudal sini, tidak. Dia asimetrik. Oke. Ya, asimetrik. Asimetrik, Itu yang terjadi sekarang, bukan lagi perang konvensional. Baik. Itu. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau misalnya kita lihat sekarang Iran bersikukuh akan tetap menutup Selat Hormuz, apakah ini bisa menekan Amerika Serikat untuk memenuhi 3 permintaan dengan memblokade Hormuz ya? Yang orang lupa, Iran itu 2500 sebelum Masehi sudah tampil sebagai sebuah bangsa yang punya daya tarung, daya juang. Amerika baru 250 tahun. Dan terbukti tangguh sejak 1945 ke sini. Sementara Iran sudah tampil 2500 tahun sebelumnya, dia sudah tampil sebagai bangsa petarung. Itu kelihatan di situ. Yang pertama. Yang kedua, Iran perang dengan basis nilai. Amerika tidak. Artinya Iran tampil perang dalam konstruksi peradaban. Amerika tidak. Amerika tidak menyatakan bagaimana kekuatan itu, perdamaian itu berbasis kekuatan. Peace through strength. National Defense Strategy of US, Januari 2026. Artinya ada perbedaan. Dia mau menunjuk bahwa kekuatan militer dia sebagai segala-galanya. Tidak ditolak oleh seluruh dunia. Tapi seluruh dunia menolak legitimasi moral yang ditunjukkan oleh Trump. Ketika legitimasi moral global habis, maka Trump gagal 2. Dia gagal legitimasi moral domestik, dia gagal legitimasi moral global. Ketika gagal dalam legitimasi moral global, unpredictable dia menjadi sebuah sikap yang sesungguhnya begitu cemas, begitu tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Maka saran-saran kepemimpinan Pentagon tadi dibilang tidak didengar. Pentagon pertama menyarankan jangan terburu-buru menyerang. Karena bangsa ini sesungguhnya sudah tumbuh sebagai bangsa petarung. Itu mesti tahu. Mesti mengerti bahwa apalagi kalau kita menyebut Iran adalah bangsa Arya. Bangsa Arya. Iran itu Arya. Nah kalau kita melihatnya dalam konstruksi panjang seperti dengan latar belakang nilai, maka pertarungannya menjadi perang bukan sekedar asimetri. Tapi dia sudah sampai pada proksi tadi, Kurdi dia pakai. Jadi berlibat dia. Dia pakai proksi, dia pakai asimetri. Hormuz cuma sebagai salah satu titik. Maka dia hajar semua fasilitas publik negara-negara yang ada pangkalan militernya. Destinasi air kena, bandara terkena, pangkalan militer terkena. Apa poinnya? Semua negara Arab yang punya pangkalan militer Amerika dibikin goncang. Apa poinnya? Berhenti mereka memasuk duit ke New York.
berhenti mereka memasuk duit ke Washington. Itu yang kemudian secara tidak langsung Trump ditegur. Kita nih nggak boleh begini. Sudah cost-nya gede, ini juga berantakan di belakang. Padahal mereka sedang menghadapi 3. Pertama, bubble AI. Mereka dalam posisi bubble AI. Yang kedua, bubble kripto. Yang ketiga, mereka belum dapat kepastian seberapa jauh reciprocal trade itu betul-betul memperbaiki perekonomian di dalam. Pada posisi polarisasi antara Republik sama yang namanya Demokrat tajam luar biasa. Dalam posisi AS dan DHS itu tidak dipercaya oleh publik. Dalam situasi kayak gitu, panggung internasional bilang, saya nggak perlu dekat sama yang namanya Trump. Kecuali Indonesia yang mau tergopoh-gopoh dekat. Ketawa Pak Agus. Di sini kesalahan membaca peta. Serius, di sini kesalahan membaca peta. Ada problematik besar. Saya ingin mengatakan begini. Kalau mau melihat kebijakan Trump, lihatlah bagaimana sebenarnya kebijakan National Intelligence Council. Lihatlah bagaimana National Security Strategic dirumuskan. Lihatlah bagaimana National Defense Strategic Obvious dirumuskan. 3 dokumen ini tidak pernah lepas dari siapapun presidennya. Saya ulang. Dari siapapun presidennya. National Intelligence Council, National Security Strategic Obvious, National Defense Strategic Obvious. Bahwa Iran kayak gini statusnya, itu bukan sekarang. Itu dari 49 tahun lalu. 2008 dalam National Defense Strategic Obvious, mereka sudah menyatakan Iran bukan sekedar negara biasa. Ada 8 negara yang dianggap sebagai musuh potensial Amerika. Salah satunya Iran. Dan terbukti ketika Iran digempur berkali-kali dia nunjukin we have a dignity. Saya nanti sambung lagi dengan Anda Pak Iksan. Sekarang saya ke Mas Al Arab. Kalau saking mahalnya kerugian ekonomi dan politiknya, apakah Amerika akan memilih blokade tetap berjalan sehingga menimbulkan kerugian politik maupun ekonomi, atau dia akan mengirimkan pasukan ikut mengawal tanker meski risikonya juga cukup tinggi? Untuk menjawab itu saya mau melanjutkan tadi itu. Perang pada prinsipnya adalah politik dengan cara-cara lain tuh. Artinya dalam perang selalu ada hasrat politik dan ekonomi. Dalam konsep perang masa dulu di era imperialisme, perang menjadi instrumen untuk mencapai gold, gospel, and glory. Dalam konteks Amerika Serikat sekarang, kita harus memahami karakter Amerika Serikat adalah hegemonik. Dalam konteks itu, maka kita harus lihat bagaimana langkah Trump tadi disampaikan oleh tentang kebijakan keamanan nasional dan politik luar negeri dia. Sejak Trump memimpin, apa yang dia lakukan adalah merubah Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Artinya dia menggeser tuh ke arah ofensif. Nah, 2 tahun jelang semasa pemerintahan Trump, 7 negara dibom. Nigeria, Suria, Yaman, Venezuela, termasuk Iran. Artinya memang perang menjadi strategi pilihan politik Trump dan Amerika Serikat untuk membangun hegemoni politiknya tuh. Dalam konteks Iran, tentu ada beberapa target yang harus kita lihat dengan beragam kemungkinan. Apakah benar serangan itu untuk terkait senjata nuklir? Saya jawab tidak, karena perundingan sedang berjalan. Dan saya ingin koreksi nih, Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa perundingan gagal. Nanti mungkin Mbak Dina bisa jelaskan, perundingan sudah mencapai beberapa hal berhasil kok, nggak gagal. Karena saya lihat pemerintah selalu menganggap perundingan Iran dalam proliferasi, dalam senjata nuklir selalu dianggap gagal. Enggak, perundingan yang dimediasi oleh Oman sudah dalam tahap berhasil, tiba-tiba diserang. Siapa yang nggak sakit hati ya kan? Dilakukan seperti itu. Artinya poin pertama saya adalah memang dia ingin perang nih gitu untuk membangun hegemoni politik ekonomi dia. Yang kedua adalah tentu terkait dengan minyak, yang ketiga jalur perdagangan, yang keempat nggak bisa dilepaskan dari Palestina. Nanti dilanjutkan. Mas Al Arab, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.